Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masih bersama Hamu-Hamku, Paham Ilmu Paham Laku. Kita akan berbincang dengan Buya Sofa, masih ditemani juga Kiai Haji Miftahul Ulum. Dan pada kesempatan kali ini, pemirsa akan kita ajak untuk berbincang bersama dengan Buya Sofa dan Kiai Haji Miftahul Ulum, meneruskan yang disampaikan oleh Buya tadi itu. Belum paham ternyata itu. Ya. Ada bagaimana kita mensinergikan tahakkuk biwasfika anta wa ta'alluq Wa ta'allaq bi sifati rabbika. bisifati rabbika dalam keseharian kita untuk menjaga kemurnian. Tentunya dalam menyatakan sifat anta itu tidak mudah. Tidak mudah dan banyak orang yang tidak kompeten untuk menyatakan sifat anta itu sendiri. Nah, bagaimana kita mengulas mungkin secara detail Buya terkait dengan bagaimana menyatakan bisifatika anta itu. Ya, itu konsep ma'rifatun nafsi dan ma'rifatul rabbi. Memang kita harus tahu dari mana kita, kemana kita berasal, kita diciptakan dari unsur-unsur apa. Pokoknya tentang kita, seluk-beluk tentang kita harus kita ketahui sedalam-dalamnya, seluas-luasnya dari informasi, dari wahyu, dari Al-Quran dan hadis Nabi serta syarah para ulama tentang firman Allah itu. Ya, kita harus tahu diri, setelah itu kita mengerti maksud dan tujuan Allah menciptakan kita, yaitu untuk mengabdi dan menghamba tadi itu. Artinya kita tidak boleh merasa apalagi mengaku tuan. Bahwa kita segala sesuatunya ini sesungguhnya telah ditentukan, hanya saja ini rahasia. Kemudian kita harus mengikuti perintah-perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan di setiap aktivitas itu harus sesuai dengan kudrat dan iradat Allah. Ini juga perkara yang tidak mudah ini. Nah, disinilah perlunya kita harus mengenali potensi diri dan kekurangan, kelemahan, aib diri. Setelah tahu, kita harus berusaha mengobati, mengikis, mengurangi dengan intens, terus menerus melatih diri menjalani kehidupan ini dengan ridho Allah, darbur ridho, melatih diri untuk bisa ridho terhadap apa yang Allah perintahkan dan ridho pula meninggalkan apa-apa yang Allah larang kepada kita. Iya. Ulum, banyak orang mengatakan untuk mengetahui diri itu nggak perlu orang lain, katanya gitu. Dalam diri ini ada akal, yang itu banyak orang, dan itu di kalangan akademisi murni itu menganggap bahwa akal itu bisa menunjukkan terhadap diri kita. Nah, ini gimana ya Ulum? Iya. Memang bahwa mengetahui diri itu adalah diri kita sendiri yang harus mengetahuinya. Tetapi tidak semudah mengetahui diri itu lantas langsung bisa tahu, kan begitu. Iya. Harus ada yang menunjukkan caranya. Menunjukkan caranya supaya tidak sampai terjadi tidak tahu diri. Ini kan negatif banget. Iya. Di kalangan kita kan, oh enggak tahu diri itu negatif banget. Gitu kan. Iya. Enggak tahu diri. Padahal bisa jadi dia sudah berusaha mengetahui dirinya. Iya. Tetapi karena mungkin mekanisme atau caranya yang
salah sehingga maunya mengetahui diri jadinya tidak tahu diri. Maka sering kan ada ungkapan A'rif kodrok, A'rif kodrok. Iya, iya, iya. Pahami kodarmu. Ya, kalau Buya tadi kan dawanya itu kan setiap kita sudah ditentukan kan begitu. Hanya saja kita masih butuh proses untuk mengetahui kodar kita itu di mana kan begitu kan. Nah ini mungkin yang perlu tenaga ahli. Iya, iya, pemirsa, kita masih berbincang ini terkait dengan tahu diri ternyata itu. Di dalam kehidupan kita sering mendengarkan ada guidance book gitu. Iya. Apa itu? Guidance book Iya, itu. setiap Buku panduan gitu. panduan, Ya, buku panduan untuk mengetahui diri. Iya. Bagaimana kita mensinergikan guidance book untuk mengetahui diri kita yang bukan diri luar ini, diri Di dalam kita diri, itu Bu ya. Iya. Ya. Ya. Anta alimun wa anta ma'lum. Bahwa engkau wahai manusia, engkau adalah orang yang berpengetahuan. Sekaligus engkau itu objek atau engkau objek pengetahuan. Nah, dan di sini ini ada dua aku. Ada aku yang mengetahui, ada aku yang diketahui. Ini sebagai subjek juga sebagai objek. Sekaligus sebagai objek. Nah, di keduanya baik di subjek harus tahu dan harus sadar, harus merasa, mengerti bahwa aslinya kita tidak tahu. Kemudian kita menjadi tahu. Ini peran al-alim Allah. Bahwa Allah menghendaki kita tahu ini itu. Yang tentu tujuannya ya untuk mengetahui atau ma'rifat kepada nama Allah al-alim itu. Nah, ada dua aku ini yang masing-masing harus dikenali. Kemudian ini diserasikan, diinikan, diharmonisasikan yang sesuai dengan kehendak Allah. Ini barang halus dan lama, bisa kan itu butuh bimbingan itu. Dan ini kata baru, anta alim wa anta ma'lum. Wa anta ma'lum. Kita ini tahu sebagai subjek juga sebagai objek pengetahuan itu sendiri. Bagaimana terkait dengan akal pikiran, apakah masih dibutuhkan guidance book atau sifatnya apa yang transenden gitulah, apa yang absolut kebenarannya untuk bisa mengetahui gitu. Setiap produk itu kan ada spesifikasinya. Iya. Akal manusia itu juga ada spesifikasinya. Iya. Yang spesifikasinya itu juga tidak lantas serba wow kan begitu. Iya. Ada limitnya ada kan. Limit, ada keterbatasan. Di satu sisi memang itu menjadi tool untuk mengetahui ya. Tetapi sama kayak misalnya begini, ada tool untuk mengetahui timbangan berat, begitu kan ya. Toolnya namanya timbangan. Itu kan juga yang dia toolnya itu hanya mampu menimbang 10 kilo, dia tidak akan mampu menimbang 100 kilo. Iya. Ini limitnya kan berarti. Iya, limit. Maka saya rasa di akal manusia juga untuk mengetahui objek yang harus diketahui itu juga ada limitnya saya rasa. Iya, pasti. Iya. Bu ya, kalau berbicara limit itu mesti ada unlimit Bu ya. Iya. Mesti ada unlimit. Nah, gimana supaya yang tidak unlimit untuk bisa mengetahui diri hingga bisa alim sekaligus menjadi maklum itu tadi? Harus bertapa. Bahasa Jawanya itu harus bertapa. Dengar bertapa saya sudah ngeri. Ya sebagaimana Nabi sebelum dipilih menjadi Rasul Allah, beliau suka bertahannuts
di Gua Hira. Itu kalau bahasa Jawanya ya bertapa. Untuk mengenali kesejatian diri, kelebihan dan kekurangan diri, potensi-potensi diri, itu butuh perenungan yang dalam dan ketenangan yang benar-benar tenang sehingga bisa melihat siapa aku. Dan pasti kemudian menemukan dua aku di situ. Yang satu suka akon-akon, yang satu palsu, yang satu asli. Yang asli itu ana al-haq, akunya Allah yang menciptakan kita, menggerakkan kita, yang menjamin rezeki kita dan seterusnya dan sebagainya itu. Nah, di sini inilah maka kemudian para ulama menyimpulkan bahwa awaluddin ma'rifatul ilah bistiqon itu. Bahwa awal agama atau pondasi agama yang ini menentukan kelanjutan beragama adalah mengenali Tuhan atau mengenali Allah dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, dan itu semua harus informasinya harus benar, tidak boleh zon-zon, harus informasi langsung dari Allah melalui kitab suci Al-Quran kalau di kita. Ya memang sulit ya, sampai ada lagunya kita itu man ana Ya itu. man ana lahu. Nah, itu kan saking beratnya untuk mengetahui, karena sudah tidak cukup piranti akal. Betul. Jadi sangat limit akal itu untuk bisa menunjukkan kepada pengetahuan diri tentang diri dan sebagainya, hingga membutuhkan wahyu yang kita sebut dengan Al-Quran dalam konteks ini, dan semuanya diramu dalam risalah Nabiullah Muhammad menjadi sebuah adin gitu. Ya, adin. Disitulah kalau dalam produk itu untuk bisa servisnya unlimited itu agak mahal-mahal itu. Oh, bukan agak. Jadi kalau bayarnya murah ya di limit lah. Ya memang agama menjadi sebuah media utama dalam rangka mengetahui diri hingga bisa menjaga eksistensi kesucian rohani dan kembali kepada Allah tetap menjadi suci. Sebagai solusi dari limitnya akal tadi. Iya, maka ayatnya jelas, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Agamalah sebagai media untuk mengetahui dan menunjukkan diri hingga kesucian jiwa tetap terjaga. Terima kasih pemirsa, kita akan berbincang besok dalam episode berikutnya tentang tahapan atau maqamat ad-din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.